ونصلي على خير الأنام محمد المختار في كل القسام وعلى آله وصحبه الكرام نسأل رب دائم السلام أما بعد أولا نشكر الله تعالى على كل نعمة أنعمها علينا وثانيا نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana dalam menilai. Yang terhormat para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta peserta lomba yang kami banggakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bisa kita lihat bagaimana kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan di zaman ini, mulai dari kemudahan mendapat informasi sampai kemudahan berpergian ke sana kemari. Bersyukur kita kepada Allah yang telah menjadikan kita sebagai rakyat Indonesia yang bebas memilih, bebas mempercayai apa yang mau kita percayai. Bukankah Islam saat ini merupakan hasil perjuangan para syuhada yang rela mengorbankan segenap jiwa dan raganya demi tegaknya panji kebenaran? Sudah sepantasnya kita sebagai pemuda-pemudi harus melanjutkan risalah Nabi. Sekarang kita tidak perlu mengangkat pedang ataupun panah guna mempertahankan agama ini. Kenapa? Karena perang saat ini bukan lagi soal mengangkat senjata, melainkan soal mempertahankan logika. Benar hadirin? Marilah para pemuda-pemudi, kita kobarkan api semangat juang yang dimiliki para syuhada dalam jiwa dan raganya. Dari 14 abad yang lalu, Islam dibawa oleh seorang pemuda yang baik akhlaknya, yang jernih akal pikirannya, yang selaras antara ucapan dan perbuatannya. Ialah sang rahmatul lil alamin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah syarahan Quran kami yang berjudul Perjuangan Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat usianya menginjak kepala 4, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diamanahi sebuah perkara yang amat besar dan juga berat tanggung jawabnya, yakni menyeru untuk meninggalkan berhala dan meyakini bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di ke-10 tahun nubuah Allah memanggil 2 orang yang amat dicintai oleh Rasulullah, yakni istri pertamanya Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Kesedihan begitu mendalam, itulah yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk penguatan dan penghiburan, terjadilah Isra Mi'raj, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa, hingga naik ke langit ke-7, Sidratul Muntaha, untuk menerima perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pertentangan dari kaum kafir Quraisy makin hari semakin keras. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah berputus asa, tak pernah menyerah, tak pernah hilang harapannya pada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dalam surah Al-Insyirah ayat 1 sampai 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikraka fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada ayat Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, Allah menegaskan bahwa Dia telah melapangkan dada Nabi Muhammad dari kesedihan dan kesempitan hati. Dan pada ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, Allah Azza wa Jalla berjanji bahwa setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan, baik di dunia maupun di akhirat. Dan pada ayat wa ila rabbika farghab, Allah menegaskan kepada kita semua bahwa hanya kepada Allah lah kita berharap dan berserah diri. Walau sudah bekerja keras dan berusaha sekuat tenaga, hasil akhir tetaplah ketentuannya. Sungguh janji Allah adalah janji yang paling benar dan terpercaya. Buktinya, setelah Rasulullah SAW merancang strategi yang begitu rapi, menginap di Gua Tur selama 3 hari, akhirnya sampailah beliau ke kota Madinah yang dirahmati Sang Ilahi, dengan tujuan untuk melindungi umat Islam dari kekerasan yang dilontarkan kaum kafir Quraisy, serta memperoleh keamanan dalam menebarkan cahaya Islam. Rasulullah SAW di kota inilah beliau menempah
Para sahabat menjadi penguasa dunia yang hebat, penakluk yang berakhlak, dan tak lupa menjadi hamba yang taat. Cobaan datang silih berganti menghantam kota ini. Dari datangnya 1.000 pasukan Quraisy untuk memerangi Rasulullah serta sahabat, sampai dikepung berhari-hari oleh pasukan gabungan kaum kafir Quraisy dan Yahudi. Dengan iman yang menancap kuat di dada, akhirnya umat Islam berhasil melalui situasi yang menegangkan itu, hingga datanglah hari yang paling ditunggu. Hari pembebasan dari kebodohan, hari penuh kasih dan sayang, yakni Fathul Mekah. Rasulullah SAW bersama 10.000 sahabat masuk ke kota Mekah bukan lagi sebagai buronan, melainkan sebagai pembawa cahaya kebenaran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. An Anas ibnu Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ahya sunnati faqad ahabni wa man ahabni kana ma'i fil jannah. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka ia akan bersamaku menjadi penghuni syurga. Hadis riwayat Tirmidzi. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah SAW? Karena Rasulullah SAW rela mengorbankan apapun yang ia miliki, termasuk jiwanya, raganya, hartanya, dan waktunya, demi tegaknya kalimat yang amat mulia, La ilaha illallah. Marilah bersama kita contoh kesabaran, keteguhan, serta kerendahan hati Nabi Muhammad SAW, serta kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga keutuhan NKRI. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum kami mengakhiri syarahan kami ini, marilah kita bersenandung bersama untuk mengingat perjuangan Rasulullah SAW. Rasulullah itu baik akhlaknya, jernih akalnya, baik lisannya, perjuangannya tak terlupa, dikenang selalu di dalam dada. Nabi Muhammad adalah panutan kita dalam beramal. Ku berharap kita bertemu di surga nanti, ya Rasulullah. Akhir kata sampai di sini, ada benar hanya milik Allah semata, banyak salah kami manusia biasa. 3 sekawan mengakhiri syarahan ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Nun wal qalami wa ma yasturun, billahi fisabilil haqq, fastabiqul khairat. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.